Kembali lagi dengan saya Muhammad Nur Sehat di Ngopi nih, tempat beropini bebas apa saja yang dibahas. Kopi saya terasa agak pahit hari ini karena masih banyak sekali yang terfikirkan, terutama dengan kondisi politik seperti saat ini, karena belum jelasnya dengan sistem pemilihan umum pada 2024 nanti. Ada beberapa orang yang sudah mengajukan gugatan terkait dengan undang-undang peraturan pemilu sebelumnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, beberapa masyarakat yang mengajukan judicial review ini itu tertera di sidang perkara nomor 4114 garis miring PUU XX 2022. Itu mereka ingin mengembalikan sistem proporsional terbuka yang sudah dilaksanakan di pemilu kemarin dan sebelum-sebelumnya untuk bisa dikembalikan ke proporsional tertutup seperti masa Orde Baru. Nah, hal ini mulai terangkat dan mulai ramai di akhir tahun lalu karena adanya usulan juga dari teman-teman di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, menurutnya mereka dengan sistem proporsional terbuka itu bisa membuat modal berpolitik itu jadi mahal. Apa-apa mahal gitu. Katanya sih gini. Jadi jeleknya terbuka itu bisa membuat orang-orang yang punya duit masuk ke arah politik pakai duitnya mereka. Takutnya nantinya akan memicu adanya money politik. Ya, rahasia umum saja hari ini di masyarakat, bahkan di desa, di perkotaan, itu semuanya hampir merata. Kalau zamannya pencoblosan pemilu, entah itu pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kada, pasti banyak yang menunggu serangan fajar katanya. Ini yang dikhawatirkan oleh PDIP. Banyaknya terjadi money politik, banyaknya kader-kader partai yang karbitan yang menjadi sosok wakil rakyat. Ada salah satu survei juga menyatakan bahwasanya kalau sistem proporsional terbuka itu memang identik dengan money politik. Tapi apakah memang seperti itu? Nah, itu saya kembalikan sebenarnya ke para pemirsa yang ada di rumah. Benarkah itu terjadi di lingkungan Anda semua atau memang tidak benar-benar terjadi? Nah, menurut salah satu pemberitaan di lingkar.co yang ini nih, soal sidang MK, kelemahan dan pengalaman pahit sistem proporsional tertutup, Heru Widodo, kuasa hukum dari 3 kader Golkar, yaitu Derek Lupati, Ahmad Taufan Sudirjo, dan Martinus Anton Werimon, menyatakan bahwasanya sistem proporsional tertutup ini meninggalkan luka yang sangat mendalam. Jadi dia melalui kuasa hukumnya ini, Mas Heru ini menyatakan kalau sebaiknya judicial review itu dibatalkan dan ditolak oleh MK. Nah, jadi menurutnya Heru ini sistem yang tertutup itu kelemahannya ada di mana? Nah, dia menjelaskan bahwasanya sistem yang terbuka itu karena lebih baik
Jadi menurutnya dia sistem yang terbuka itu lebih baik daripada yang tertutup. Jadi kalau yang tertutup itu katanya dia ngunci rapat kanal partisipasi publik. Ini ranah antara pejabat publik dengan rakyat. Jadi ada seperti barier yang sangat besar ketika masyarakat ingin melakukan aspirasi. Karena apa? Karena sebenarnya rakyatnya nggak tahu wakilnya itu yang mana, orang mana, seperti apa orangnya, bentukannya bagaimana. Karena yang memilih kan partai politik, kan begitu. Nah, jadi ada baiknya, ada benarnya juga kalau saya bilang, karena kita memilih, tapi kita tidak tahu siapa yang kita pilih. Secara logis pasti akan seperti itu. Tapi di setiap sistem pasti dong ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, tinggal bagaimana yang baik. Saya di sini, kalau menurut saya, memang pemilu dengan sistem proporsional tertutup itu lebih ngirit. Kenapa? Karena kita tidak harus mencoblos begitu banyak orang. Karena yang dicoblos hanyalah partai politiknya saja. Tapi kita jadi nggak ngerti nih siapa nanti yang akan menjadi wakil kita di DPR. Kalau terbuka, ya kita sudah tahu kemarin di 2019, terutama ini untuk yang para pemilih pemula ya, apalagi yang belum pernah nyoblos. Kalau di sistem terbuka, itu kita tahu namanya, siapa orangnya, seperti apa, karena pasti kampanyenya nanti para calon-calon legislatif ini pasti akan memampang wajah gantengnya, wajah cantiknya, dan namanya yang besar-besar ada di baliho-baliho, di pinggir jalan, di tempat-tempat yang sangat strategis untuk bisa dilihat banyak orang, terutama di daerah pemilihannya dia. Pun saya rasa para pemirsa yang ada di sini pasti sudah melihat di beberapa tempat foto-foto orang berjas, berdasi, berpeci, berhijab, atau berjaket. Ini pasti sudah mulai marak di daerah-daerah. Nah, ini kalau terbuka itu yang akan terjadi. Jadi yang sudah biasa kita lihat di beberapa waktu ini, banyaknya kampanye-kampanye, orangnya yang kayak apa, seperti apa, cantik, ganteng, atau mungkin manis, atau mungkin putih, hitam, kuning, hijau, itulah. Kita bisa tahu kalau itu terbuka. Nah, kalau tertutup, kampanyenya nanti hanya akan mengkampanyekan partai politik. Jadi kita tidak tahu wakil kita siapa. Nah, yang bikin ketar-ketir lagi, ini sudah dekat waktu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi semua sistemnya kita belum tahu ini. Dan memang belum jelas. Banyak sekali desas-desus yang keluar di sana dan di sini. PDIP minta semuanya tertutup. 8 partai lainnya menyatakan menolak. Tapi sebenarnya ini apakah akan tertutup atau terbuka? Nah, itulah makanya kenapa kopi saya hari ini terasa sangat pahit sekali. Saya berpikir, nantinya apakah kita akan kembali ke zaman Orde Baru dengan pola proporsional tertutup, atau tetap seperti biasanya dengan konsekuensi akan banyak dan marak money politik. Sedih memang, karena kita akan menjadi kebingungan mana yang baik sebenarnya. Kok sepertinya semua sistem pasti ada celahnya. Tapi itulah politik dan demokrasi Indonesia yang masih sumur jagung, yang masih perlu sekali banyak pembelajaran, perlu banyak sekali
pengalaman untuk mendewasakan demokrasi di Indonesia. Apapun nanti putusannya, saya secara pribadi akan tetap lebih memilih sistem proporsional terbuka. Secara saya sendiri, secara pribadi. Kenapa? Meskipun nantinya akan memicu gejolak money politik, itu tinggal kita para pemilih cerdas untuk bisa menggunakan hati nurani kita sebagai dasar pemilihan kita. Jadi kalau secara masif orang ini menolak money politik, tidak akan ada money politik. Kan begitu sebenarnya. Tapi kalau sistem tertutup, kita bisa apa? Karena yang memilih hanya akan partai politik. Begitu. Jadi mungkin ngopi nih kita kali ini jadi sedikit mengambang, membingungkan, dan bikin deg-degan. Kenapa? Ya karena memang ini sistemnya belum jelas. Karena ini memang masih dalam pembahasan di Mahkamah Konstitusi. Mari kita bersabar dan berdoa supaya apapun caranya nanti, apapun sistem pemilu di 2024 nanti, tetap harus sesuai dengan konstitusi dan harus selalu pro kepada rakyat Indonesia. Demikian dari saya, tetap kita harus mendukung apapun yang nanti akan diputuskan oleh MK. Cukup sekian dari saya di Ngopini, tempat opini bebas, apa saja yang dibahas. Sampai jumpa di lain waktu.